Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para sahabat tiga, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, kepada keluarganya dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat kelak. Sebelum kita mulai pengajian rutin setiap minggu yang mengkaji bahasa Al-Quran, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dan kita niatkan semoga ilmu yang kita dapati mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, Suratul ladzina. Baiklah, selanjutnya kita persilakan Ustadz Samsudin untuk memulai acara pengajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kesehatan pada kita semua, dan sebelum kita mulai kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit atau yang sedang ada musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka. Kemudian kalau punya masalah mudah-mudahan Allah selesaikan masalah mereka, dan yang punya utang mudah-mudahan Allah mudahkan mereka untuk membayarnya, dan kalau yang punya cita-cita tujuan mudah-mudahan oleh Allah dikabulkan dan realisasikan cita-cita. Allahumma rabbana isfi anta syafi la sifaa illa sifauka sifaa Allahumma Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina wa rahimakumullah. Pada malam hari ini saya ingin mengkaji yang ayat yang pernah menjadi viral waktu mau pilgub ya, Jakarta. Ketika ada seseorang yang mengatakan jangan mau dibohongi oleh surat Al-Maidah ayat 51. Jadi kata-kata dibohongi ini kan indikasi ya penistaan, karena berarti tidak kita seakan-akan Allah pembohong gitu ya. Jadi kan kalau membohongi, siapa yang bohongi, berarti yang bohongi ayat ini bakal kita pahami bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Artinya kalau bisa dituduh dibohongi Al-Maidah ayat 51 berbohong, berarti yang berfirmannya, jadi Allahnya yang dianggap berbohong, dan itu yang jadi masalah. Nah, ayat Al-Maidah ayat 51 itu bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Yang terjemahannya ya, atau tafsir bahasanya secara bahasa, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini di asbabun nuzulnya ya. Jadi asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq oleh Ibnu Jarir, oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi
yang bersumber dari Ubadah bin Samit, bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik di Madinah, dan Ubadah bin As-Samit yaitu salah seorang sahabat ya, yaitu sahabat Ansor dari Bani Auf bin Hajraj, dari Bani Hajraj. Keduanya terikat oleh suatu perjanjian untuk saling membela dengan Yahudi Bani Qainuqa. Jadi ketika Rasulullah berhijrah itu di Madinah masih ada 3 komunitas Yahudi, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, dan ada Bani Qainuqa. Nah, Bani Qainuqa itu yang sangat sangat dekat karena memang dia ada di dalam kota Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul dan Ubadah bin Samit ini 2 orang yang secara lahirnya Muslim, tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Sedangkan Ubadah bin Samit adalah seorang mukmin, pejuang dari Bani Hajraj. Nah, ketika mereka membuat perjanjian ya saling membela, ya, kemudian Bani Qainuqa itu berperang dengan Rasul. Jadi kenapa penyebab Rasulullah kemudian berperang dengan Bani Qainuqa? Setelah Rasulullah berhijrah itu Rasulullah membuat piagam Madinah. Isinya adalah kesepakatan seluruh penduduk kota Madinah itu harus bersepakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketenangan, dan ketentraman penduduk kota Madinah. Dan yang kemudian yang setuju di situ semua termasuk Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir, yang dari komunitas orang yang Yahudi. Tetapi ternyata dalam perjalanannya Bani Qainuqa ini melakukan tindakan yang mencederai. Kenapa? Karena asalnya ada seorang wanita muslimah, dia sedang belanja di pasar Bani Qainuqa, kemudian diolok-olok dan kemudian dibuka kerudungnya, sambil kemudian dilecehkan. Terus kalau sekarang ini terjadi pelecehan ya, kemudian juga dibully lah istilah anak sekarang itu, dibully. Begitu teriak-teriak wanita muslimah ini karena tadi diperlakukan tidak senonoh oleh pemuda-pemuda Bani Qainuqa, maka di situ kebetulan ada seorang pemuda muslim, langsung dia tanpa mempertimbangkan ya resiko, jadi kemudian membela wanita muslimah itu karena dia ada di tengah-tengah ya pasar kota orang-orang Bani Qainuqa, maka kemudian dikeroyok pemuda ini dan sampai pemuda ini meninggal dunia, tewas. Tapi begitu beritanya sampai ke Rasulullah, maka kemudian Rasul langsung menyiapkan tentara, langsung mengepung Bani Qainuqa. Karena ini berarti mereka sudah mengumumkan genderang perang, ya, memusuhi Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika terjadi ini perang, karena ada 2 sahabat, ya ada 2 orang yang sudah Muslim ini, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kemudian Ubadah bin Samit itu terikat dengan Bani Qainuqa, maka mereka menghadap Rasulullah SAW, maksudnya untuk menjelaskan bahwa mereka punya ikatan, menyampaikan kepada Allah, kepada Rasulullah bahwa mereka punya ikatan dengan Bani Qainuqa, serta mereka kemudian menggabungkan diri dengan Rasulullah SAW dan menyatakan hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia memutuskan ya, ikatan mereka, perjanjian mereka dengan Bani Qainuqa. Maka kemudian turunlah ayat ini, ayat Maidah 51 ini, untuk mengingatkan agar orang beriman untuk tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mengangkat kaum Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin mereka. Itu asbabun nuzulnya. Tetapi asbabun nuzul itu sebab nuzulnya. Tapi yang nanti yang difahami adalah redaksinya, apakah umum atau tidak. Jadi tidak hanya ayat itu, tidak hanya mengomentari kejadian sehingga menjadi penyebab turunnya ayat ini, tetapi terkait dengan lafaz-lafaz yang digunakannya. Nah, kita cek satu persatu ya redaksinya. Ya ayyuhalladzina amanu, kita sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, kalau ada ya ayyuha, itu sebutnya huruf nida. Artinya ada huruf seruan. Huruf seruan berarti ada yang diseru. Siapa yang diserunya? Alladzina amanu. Alladzina amanu itu orang-orang yang telah beriman. Jadi orang yang sudah bukan hanya sekedar mengimani, tapi
melaksanakan konsekuensi dari imannya, itu menggunakan amanu. Jadi fiilnya fi'il madhi. Jadi orang-orang yang telah beriman. Kemudian ini seruannya. Kemudian ada larangan la tattakhidhu. Ya, kita sudah pernah belajar latah itu ada disebut dengan fiil nahi, yaitu fiil mudore dengan ada lam nahinya, dalam larangan. La tattahidu tadinya tattahiduna. Ya, tattahidunya kalian mengambil atau kalian menjadikan. Pakailah maka nunnya dibuang. La tattahidu. Jadi dibuang nunnya. Jangan artinya jangan kalian mengambil atau jangan kalian menjadikan. Ya, mengambil atau menjadikan. Dan larangan itu namanya tolabul litarki, itu bisa wajib, bisa haram, hukumnya jatuh haram atau jatuhnya makruh. Jatuhnya makruh. Nah, kapan haram? Kalau ada indikasi atau ada penguatnya atau dikaitkan atau ada korinah ya yang menunjukkan bahwa kalau seandainya larangan kalau dilakukan dicela atau mendapatkan sanksi, maka itu indikasi bahwa larangan itu hukumnya haram. Dan ternyata dalam ayat ini di akhir sebutkan ya, Allahu la yahdil qaumaz zalimin. Kata-kata zalim itu celaan. Jadi kalau dicela dan kalau dilakukan maka itu berarti hukumnya haram. Jadi larangan ini jatuhnya hukumnya haram. Apa yang isi larangannya yaitu latah Yahuda wa Nasara aulia. Jadi jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Nah, kata aulia sendiri itu ternyata maknanya macam-macam. Jadi ada minimal ada berapa makna ya. Dan itu terdapat ada 35 kata kalau tidak salah terkait dengan kata aulia. Tersebar di sekitar 19 surat ya. Di dalam Al-Qur'an itu banyak kata-kata aulia. Sehingga pemimpinnya ada yang artinya aulia itu artinya pemimpin, ada yang artinya teman baik, ada yang artinya penolong, ada pelindung, ada kekasih, ada wali yang menguasai atau menjadi kawan-kawan, kawan dekat gitu ya. Jadi kalau secara bahasa bisa macam-macam, tetapi mana yang lebih tepat tentunya terkait dengan tadi, terkait asbabun nuzul dan juga terkait dengan indikasi-indikasi atau korinah-korinah yang menunjukkan bahwa itu maknanya yang mana yang tepat, yang pas. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan dengan lafadz ba'duhum aulia ubatin. Sebagian mereka adalah pemimpin-pemimpin bagi sebagian yang lain. Maka siapa saja yang yatawalla. Jadi aulia kaitannya tawalla. Ya, tawalla itu yang menguasai atau yang mengendalikan. Jadi sama dengan kata wilayah wali. Jadi wali misalnya wali nikah, wali murid, wali kota, ya kata-kata wali itu orang yang punya wewenang menguasai, mengendalikan, mengatur, itu wali. Jadi kalau wali kota ya dia yang punya punya mandat untuk mengendalikan kota, untuk menguasai kota, untuk mengatur kota gitu. Jadi barang siapa yang berwali atau menjadikan mereka sebagai wali atau sebagai pemimpin, wama yatawalla, barang siapa saja orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin ya di antara kalian, maka semuanya orang tersebut bagian dari mereka. Jadi bagian dari orang-orang yang Yahudi atau Nasrani. Jadi kemudian ada kaidah usul yang menyatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi sabab. Jadi yang kita pahami adalah umumnya lafaz, umumnya kata yang digunakan. Jadi bukan sebab khususnya sebab turunnya ayat ini. Jadi sebabnya memang tadi mereka menolak atau terikat dengan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa. Tetapi itu lafaz yang digunakan mereka itu ya Yahudi dan Nasrani, artinya orang-orang Yahudi yang dulu dan Nasrani sekarang, yang Yahudi dan Nasrani yang dulu itu sama dengan Yahudi atau Nasrani yang sekarang, karakternya sama. Ya, juga diperkuat dengan ayat-ayat yang lain ya. Ayat yang lain menunjukkan bahwa ya karakter Yahudi dan Nasrani itu ya seperti itu gitu. Tidak mungkin mereka akan ridho, tidak mungkin mereka akan peduli gitu. Justru sebaliknya,
Kalau mereka dikasih kesempatan untuk menguasai, maka mereka akan semena-mena akan mengendalikan itu. Jadi maka dari itu kalau melakukan itu dan mendukung, ya, maka akan dikelompokkan menjadi mereka. Ingat, Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Jadi orang-orang kafir itu terdiri dari ahlul kitab yaitu Yahudi Nasrani dan orang-orang musyrik. Ya. Dan lakon kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Dan sungguh kafirlah ya, orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Dan kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Jadi Yahudi dan Nasrani ini bagian dari orang-orang kafir. Artinya kalau ada mengatakan siapa saja dari orang yang beriman, kemudian mengambil atau menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka mereka tergolong orang-orang tersebut, orang yang mengaku beriman itu tergolong dari orang-orang kafir. Jadi diposisikannya dihukumi di hadapan Allah, ya orang yang bergabung ya dengan orang-orang kafir, mendukung orang kafir, maka termasuk dihukumi secara syariat dihukum sama dengan mereka. Dan ini tentunya ya menggugurkan keimanan seseorang. Nah, kemudian diakhiri ayat ini dengan mata Allah berfirman, "Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Siapa kaum zalim ini adalah orang yang di antara orang yang mengaku beriman, tetapi kemudian menjadikan pemimpinnya orang orang Yahudi atau Nasrani. Gitu. Jadi itu orang zalim. Ya kalau kata zalim itu kata celaan. Kata celaan berarti larangan ya menjadikan orang yang Nasrani sebagai pemimpin adalah hukumnya haram. Jadi sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Jadi di akhir ayat ini Allah mencela orang-orang yang mengangkat wali mereka dari kalangan orang kafir, bahwa mereka tidak akan mendapat petunjuk dan termasuk dari orang-orang yang zalim. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau kita lihat buka tafsir ya? Tafsir. Misalnya tafsir yang biasa dipakai di buku kitab-kitab terjemahan ya. Terjemahan itu dari Kemenag ya. Jadi kita lihat misalnya bagaimana di tafsir di Kemenag itu tentang ayat surat Al-Maidah 51 ini. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kamu semua, janganlah sekali-kali kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Jadi aulia diartikannya sebagai teman setia. Karena akibat negatifnya lebih banyak ketimbang positifnya. Selain itu, mereka satu sama lain saling melindungi karena adanya persamaan kepentingan di antara mereka. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu yang tetap saja memilih dan menjadikan mereka sebagai teman setia dengan mengabaikan umat Islam, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka yang sering kali mengabaikan ajaran-ajaran Allah. Sungguh karena keingkaran mereka, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang ingkar dan zalim karena selalu mengabaikan tuntutannya. Jadi kalau kita memahami ini sekeresannya terkesannya ini tafsirnya itu lunak gitu, santun gitu ya. Padahal ini justru kalau pemahaman dengan menggunakan kaedah-kaedah usul fikih ya. Jadi ada namanya min babi aula atau mafhum muwafaqah. Jadi kalau Allah kemudian melarang menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai teman setia, mestinya kan lebih-lebih lagi kalau jadi pemimpin kan gitu. Artinya justru tafsir ini lebih keras lagi. Jangankan jadi pemimpin, jadi teman setia nggak boleh kan gitu. Jadi alih-alih akan melunak, justru ini tafsir ini tapi yang sangat keras, yang sangat radikal gitu ya. Karena tadi contoh misalnya Allah berfirman wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Jadi pemahamannya apalagi zinanya. Ya mendekati saja diharamkan, nggak boleh, dilarang. Apalagi berzinahnya. Ini juga sama. Jangankan jadi pemimpin, jadi teman setia saja yang sifatnya kompromi, saling menghargai macam-macam tuh nggak boleh, dilarang. Apalagi kalau jadi pemimpin yang mengendalikan. Kan pemahaman seperti itu. Justru tafsir ini, tafsir jauh lebih radikal dan lebih keras. Itu kalau kita memahami aturan-aturan atau penggalian hukum kan gitu ya. Jadi tadinya mungkin niatnya supaya lebih lunak, lebih toleran dan seterusnya, justru maknanya sangat. Karena ingat yang dilarang ini janganlah sekali-kali. Dan itu la tatahidu kemudian diakhiri dengan zolimin, berarti hukumnya haram. Jadi Allah mengharamkan berteman baik gitu. Berteman apalagi jadi pemimpinnya kan.
Kemudian misalnya Ibnu Katsir, yang memang ya Ibnu Katsir ya ini objektif, tidak punya kepentingan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menafsirkan ini, Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang mukmin mengangkat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali mereka. Jadi walinya tidak dirubah. Nah, aulianya ini kan wali. Karena mereka adalah musuh-musuh Islam dan para penganutnya. Semoga Allah melaknat mereka. Jadi melaknat mereka, melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Allah memberitahukan bahwa sebagian dari mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Selanjutnya Allah mengancam orang mukmin yang melakukan hal itu melalui firman-Nya, barang siapa di antara kalian, wahai orang beriman, mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Hingga akhir ayat 51 ini. Hanya yang diancam oleh Allah itu justru orang mukmin yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Nah itu pemahaman wali apa? Sebagaimana kita pahami ada wali nikah, ada wali murid, ada wali kota. Dan termasuk juga wali songo itu adalah para wali yang memimpin kekuasaan. Jadi punya wilayah. Jadi kekuasaan disebut dengan wilayah kekuasaan. Kemudian orangnya disebut wali. Tergantung walinya di mana. Dulu Rasulullah SAW mengutus ke setiap wilayah seorang wali. Ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ya, ke Yaman, kemudian Rasulullah menyatakan gitu agar mereka tadi mengajari mereka untuk sholat, mengajari untuk zakat dan seterusnya. Itu mengangkat mereka sebagai wali. Jadi di wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Islam, sudah ditaklukkan oleh Islam, maka Rasulullah mengutus dari sahabat-sahabat menjadi wali di sana, jadi penguasa, menjadi hakim atau pejabat, pejabat yang terkait dengan pemerintahan. Jadi maknanya wali itu yang dimaksud oleh Ibnu Katsir adalah pemimpin. Kemudian misalnya tafsir dari Kementerian Agama Saudi Arabia ya. Jadi tafsir ayat ini Kementerian Agama Saudi Arabia menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu-sekutu dan penolong-penolong untuk menghadapi kaum beriman. Demikian itu karena sesungguhnya mereka tidak sayang kepada kaum mukminin. Orang-orang Yahudi itu sebagian mereka loyal kepada sebagian yang lain. Begitu pula kaum Nasrani. Dan dua golongan itu bersatu untuk memusuhi kalian. Sedangkan kalian, wahai kaum mukminin, sepantasnya sebagian dari kalian membela sebagian yang lain. Dan barang siapa dari kalian yang memberi loyalitasnya kepada mereka, sesungguhnya dia akan menjadi bagian dari mereka dan hukumnya akan seperti hukum mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi taufik kepada orang-orang zalim yang membela orang-orang kafir. Dan kemudian juga ini Imam Masjid Haram misalnya menafsirkan ayat tadi, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai sekutu dan orang-orang pilihan yang kalian jadikan sebagai wali atau pemimpin kalian. Karena orang-orang Yahudi hanya menjadi wali bagi para pemeluk agama mereka saja. Dan orang-orang Nasrani pun hanya menjadi wali bagi para pemeluk agama mereka saja. Sedangkan kedua golongan itu sama-sama memusuhi kalian. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai walinya, berarti ia termasuk ke dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim karena menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia. Kemudian ini ahli fikih di Suriah misalnya. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi menafsirkan ayat ini, wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi sebagai sahabat yang selalu mengawasi rahasia-rahasia kalian, karena sesungguhnya mereka adalah musuh kalian. Mereka adalah penolong satu sama lain karena takut dengan kekuatan dan kesatuan kalian. Dan barang siapa mengambil mereka sebagai penolong, maka sungguh dia termasuk di antara golongan mereka karena mau dekat-dekat dengan musuh-musuh Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi taufik orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan berkata dengan musuh-musuhnya. Ayat ini turun terkait dengan Abdullah bin Ubay ketika berkata, dia mengatakan, aku adalah lelaki yang takut ditimpa musibah sehingga aku tidak berlepas diri dari kekuasaan mereka. Maksudnya Bani Qainuqa tadi. Adapun Ubadah bin Sabit mengatakan, aku berlepas diri dari kekuasaan orang-orang Yahudi, aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya. Lalu turunlah ayat ini. Jadi orang munafik pro-nya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang Abdullah bin Ubay tokohnya,
Sedangkan orang beriman seperti Abu Ubadah bin Samit, ya dia tidak takut, justru takutnya bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian yang biasa digunakan di pesantren-pesantren biasanya tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain itu sebenarnya singkat ya. Jadi tafsirnya itu singkat-singkat. Ya, contoh misalnya ini, hai orang-orang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin. Kemudian maksudnya ada menjadi ikutanmu dan kamu cintai. Jadi aulia di situ ya kamu ikutinnya dan kamu cintai dia. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain karena kesatuan mereka dalam kekafirannya. Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka. Artinya termasuk golongan mereka, golongan kafir. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Jadi singkat tapi tegas. Ini tafsir Jalalain yang biasa. Jadi kalau orang NU mestinya ya ini yang diambilnya gitu ya. Kemudian tafsir Quraish Shihab ini yang dianggap lebih moderat ya. Tapi kita lihat beliau menafsirkan ayat itu. Baik orang-orang beriman, kalian tidak diperkenankan menjadikan orang Yahudi dan sebagai penolong yang kalian taati. Mereka itu sama saja dalam menentang kalian. Barang siapa menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka ia telah masuk ke dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan beri petunjuk kepada mereka yang menzalimi diri sendiri dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai penguasa mereka. Jadi ada kata pemimpin, ada penolong, ada pemimpin, ada penguasa. Jadi intinya ya itu juga. Sehingga dari pemahaman dari ayat ini adalah, jadi ayat ini adalah satu dari belasan ayat yang berhubungan dengan larangan mengangkat pemimpin dari kalangan non-muslim. Oleh karena itu penafsirannya harus dipadukan satu sama lain. Ya, karena penafsiran surat Al-Maidah ayat 51 ini pun tidak bisa hanya sepotong. Ya, sebab potongan ayat selanjutnya justru ya, menyatakan sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Adalah alasan atau dasar kenapa larangan itu. Jadi nggak boleh itu. Jadi untuk memastikan ya misalnya ayat makna dari ayat yang tersirat dalam atau yang ada yang tersebut dalam ayat ini ya kita bisa lihat contoh misalnya di surat Al-Baqarah ayat 20. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ya tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridho. Ya. Sehingga ya, hatta tattabi'a millatahu walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Dan lafadznya ini sangat tegas. Jadi ketika Allah berfirman walan, ya lan itu huruf nasab yang artinya menafikan dan selama-lamanya, tidak akan pernah. Sampai kiamat tidak akan pernah. Jadi Allah menstate-nya itu tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti milah mereka. Milah itu bisa agama mereka, bisa kebiasaan mereka, bisa ideologi mereka, bisa agama mereka gitu. Jadi milah itu sangat luas. Sehingga ya nggak mungkin kemudian kontradiktif antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi artinya larangan itu juga diperkuat dengan kalau toh pun misalnya dimaknai sebagai teman gitu ya, teman padahal kenapa berteman baik misalnya dengan orang yang jelas-jelas tidak akan suka, tidak akan ridho. Artinya kalau kemudian dia menyukai orang-orang yang sudah diponis oleh Allah tidak akan pernah ridho kepada orang Islam, maka sama dengan kita menjadi bagian dari mereka. Atau misalnya pula ayat-ayat yang terkait dengan ini banyak sekali. Ya, surat misalnya surat Ali Imran, ya. Surat 9 ayat 23 dan banyak sekali ayat terkait dengan bagaimana larangan. Misalnya yang paling tegas Allah berfirman wala yaj'alallahu alal mu'minina lil kafirina sabila. Jadi Allah sekali-kali tidak akan memberikan ruang atau jalan kepada orang-orang kafir untuk mengendalikan, menguasai orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Jadi banyak yang satu sama lain saling menguatkan bahwa hukumnya haram mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang Yahudi dan atau dari orang-orang non muslim. Dan sebagai bukti yang lain ya dalam perjalanan sejarah bangsa atau umat Islam ini kita melihat bagaimana ketidaksukaan orang-orang kafir terhadap eksistensi muslim. Ya, bagaimana Daulah Utsmaniyah dulu itu diruntuhkan dengan sangat
luar biasa oleh Kemal Atatürk, dan dimunculkan di situ permusuhan di antara umat Islam. Karena kalau mereka berhadapan langsung dalam perang salib selama 200 tahun itu mereka tidak berhasil. Tetapi begitu dimunculkan kesukuan, kebanggaan bangsa masing-masing, bangsa Arab bangga dengan orang Arabnya, atau bangsa Arabnya, kemudian orang Turki bangga dengan Turkinya, agar kemudian mereka saling bermusuhan dan akibatnya kemudian hancur. Maka dari itu tanpa bermaksud dia kaitan dengan tahun politik ya. Artinya ya orang yang beriman ya harus concern dengan ajaran agamanya, dan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk menguasai, untuk mengendalikan orang-orang. Walau alam bisawab ya, kalau ada diskusi atau tadi ada komentar ya, saya persilahkan. Saya kembalikan dulu ke Kang Cucu. Ya, terima kasih Pak Ustadz Samsudin atas penjelasannya tentang surat Al-Maidah ayat 51. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan, bisa lewat chatting atau langsung silahkan. Sambil menunggu mungkin saya ada pertanyaan dulu Pak Ustadz. Silakan. Pemimpin ya, kalau pemimpin yang di kantor atau di mana, di perusahaan itu kan dipilih biasanya oleh owner ya. Yang mana ownernya itu non muslim, jadi dia pasti memilih mungkin pimpinan-pimpinan yang di atas juga non muslim. Itu gimana menyikapinya? Karena yang diberitakan di sini kan ceritakan ini hanya yang memimpin suatu wilayah ya. Iya. Silakan Pak Ustadz. Ya, mangga. Jadi gini, aulia atau aulia itu jama dari wali. Jadi atau terkait ini dulu orang Bani Koinuko, kerja asbabun nuzulnya. Bani Koinuko itu suatu komunitas yang dia punya pemimpinnya. Ada pemimpinnya. Ada Bani Koinuko punya pemimpinnya, Bani Quraidah juga punya pemimpinnya. Kemudian Bani Nadir punya pemimpinnya. Termasuk kaum muslimin punya pemimpinnya, itu Rasulullah SAW. Yang tadinya di Madinah itu ada dua kabilah besar. Ada Aus dan Khajraj. Jadi Aus dan Khajraj itu sama-sama punya pemimpin yang dulunya perang terus ya perang saudara gitu ya. Dan kemudian dengan Islam datangnya Rasulullah, kemudian mereka disatukan. Nah, jadi ketika mereka mengadakan perjanjian ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga Ubadah bin Samit itu perjanjian dengan pemimpin. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu dari Aus ya, kemudian Ubadah bin Samit itu dari Khajraj. Mereka ada komitmen ya, bertetangga baik gitu kan. Maka kemudian ketika terjadi permusuhan ya, kemudian berperang dengan Rasulullah, maka mereka ada dua tuh. Yang ke Rasulullah itu pemimpin mereka kan, ya, pemimpin mereka karena mereka sudah menyatakan masuk Islam. Sementara Bani Nadir justru menjadi musuh kan ya, musuh Rasulullah, musuh kaum muslimin. Nah, pada saat itu maka kemudian turun ayat ini terkait jangan mereka ya karena kepentingan dunia kemudian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, jatuh sebagai tadi yang mengendalikan mereka. Jadi ikut gitu. Ikut. Karena kalau misalnya ikut mereka berarti berhadapan dengan Nabi. Jadi kalau berhadapan dengan Nabi berarti musuh gitu ya, musuh. Yang berhasil kok berhadapan dengan musuh. Makanya tadi saya katakan kalau tafsirnya misalnya ayat itu teman setia, teman akrab atau penolong, pelindung, semuanya itu haram hukumnya. Dan kalau misalnya haram, malah kalau tafsirnya dengan teman setia jauh lebih keras lagi. Kalau jadi teman setia saja nggak boleh, apalagi jadi pemimpinnya kan gitu, mestinya gitu. Karena ada kaidah min babi aula atau amahum muwafaqah. Jadi sama misalnya ke orang tua nggak boleh kata ah. Kalau kata ah saja nggak boleh, apalagi mukul gitu ya. Ini kalau misalnya jadi teman setia aja nggak diharamkan, apalagi kalau jadi pemimpinnya gitu. Makanya orang-orang yang mencoba untuk seakan berdalih dengan ayat itu tafsirnya bukan pemimpin, malah justru sebaliknya, malah tambah lebih keras lagi pemahamannya. Kan di situ larangan. Nah, larangan. Jadi larangannya katanya kan ini tidak ada hubungannya dengan pemimpin wilayah macam-macam. Ya, justru ceritanya tadi tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan dimaksud di situ adalah kepemimpinan wilayah. Jadi wali dalam pengertian dia yang mengendalikan, memanage wilayah.
Artinya disebut dengan ulil amri atau wilayatul amri. Wilayatul amri atau amirul mukminin. Jadi kaitannya dengan hukam, dengan penguasa dan penguasa. Karena siapa yang menjadikan mereka penguasa, maka ya akan dikendalikan oleh penguasa itu kan. Artinya dia taat patuh kepada penguasa itu, pada wali. Makanya kata-kata wali itu sudah diadopsi ke bahasa Indonesia sebenarnya kan. Jadi yang misalnya wali nikah. Wali nikah itu kan yang berwenang menguasai untuk menikahkan, ya, menikahkan. Kemudian wali murid ya, yang dia bertanggung jawab ya, bertanggung jawab mengatur tadi memenuhi kepentingan ya murid itu. Kemudian wali wali kota, ya, wali kota. Dan kata-kata wali itu identik dengan kekuasaan. Dan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan wilayah. Kekuasaan wilayah. Jadi dalam terkait dengan misalnya kepemimpinan wanita, Rasulullah SAW mendapatkan berita bahwa pemimpin Persia, Raja Persia itu meninggal dan dia tidak punya putra mahkota, adanya perempuan. Jadi kemudian diangkatlah oleh rakyatnya, rakyat Persia itu bahwa binti Kisra itu putrinya dari kaisar itu jadi pemimpin mereka. Itu berita itu sampai ke Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, la yufliha kaumun walau amrohum imro'atan. Rasul mengatakan tidak akan pernah sukses satu kaum, kaumnya pakai tanwin tuh, kaumun, ada nakiro, kaum mana saja tidak akan pernah sukses kaum manapun gitu. Ya. Walau amrohum, kalau wilayatul amrinya, walau amrohum itu kalau wilayatul amrinya atau penguasa ngatur urusan-urusan mereka, maksud urusan kenegaraan mereka, urusan aturan-aturan yang mengatur ya, rakyat mereka itu imro'atan, perempuan, seorang perempuan. Walau amrohum imro'atan. Kalau mereka menyerahkan kekuasaan, urusan mengatur urusan mereka itu diserahkan kepada perempuan. Dan imro'atan juga pakai tanwin tuh. Artinya perempuan mana saja. Jadi tidak akan pernah sukses satu kaum manapun yang wilayatul amrinya, kekuasaannya atau penguasanya diserahkan kepada seorang perempuan. Ya kemudian dari hadis itu dinyatakan bahwa haram hukumnya menjadikan penguasa dalam hal tadi yang mengatur urusan pemerintahan gitu ya. Itu perempuan. Tapi kalau perempuan misalnya terkait dengan tadi dengan yang teknis, enggak terkait dengan pemerintahan. Ya, tidak terkait dengan mengatur pemerintah gitu atau penguasa gitu. Misalnya menjadi direksi atau menjadi manajer sebuah yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya universal, yang itu masalah keilmuan gitu, kepakaran. Maka tidak termasuk dalam ayat ini karena disifatkan dengan walau amrohum. Walau amrohum itu kaitannya dengan wilayatul amri. Jadi pengatur yang ngatur urusan wilayahnya. Jadi bukan terkait dengan teknis. Makanya ayat-ayat terkait dengan wali yang dilarangan jadi wali itu kaitannya dengan dengan kekuasaan atau dengan pemerintah. Apalagi kalau di perusahaan kan biasanya yang punya kompatibel aja atau misalnya ini perusahaan ya, keluarga gitu ya keturunan di keluarga dia mau pintar atau tidak mau pemilik ya. Kalau pemilik kan terserah dia mengendalikannya gitu kan. Dan kita sebagai karyawan ya bekerja sesuai dengan akad. Ya. Jadi kalau di luar akad ya tidak mengikat. Kalau kita misalnya berakad kepada sebuah perusahaan, maka kita punya kewajiban memenuhi akad kita. Tapi kalau dia memerintahkan mengendalikan di luar akad, ya kita tidak wajib taat, tidak wajib memenuhi. Misalnya dikasih kerjaan tapi harus ikuti ibadah mereka nggak bisa gitu. Karena kalau kita kerja di situ memang terikat dengan apa kerjanya. Ya, apa kerjanya, berapa jam, ya, berapa gajinya gitu, kapan dibayar gaji dan seterusnya. Itu namanya bahasan tentang ijaroh. Dan itu terikat dengan akad. Dan itu ya dengan siapapun karena Rasulullah juga pernah kemudian mempekerjakan orang Yahudi, pernah beliau juga meminjam kepada orang Yahudi. Artinya kalau muamalah ya Rasulullah tidak melarang ya. Yang dilarang ini atau Allah melarang itu kalau kaitannya dengan aulia, jadi aulia. Ya, aulia dari pemimpin kaitannya dengan wilayah. Bukan kaitannya dengan kerja. Ya, kerja yang terkait dengan akad. Walau alam. Itu udah tunjuk udah. Oke, terima kasih. Ya, udah silakan, udah Daniel.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kehidupan kita, kadang-kadang memang tanpa kita sengaja malah berkawan dekat ya, berkawan dekat dengan yang non-Muslim ya. Kemudian juga kadang-kadang juga kayak sekarang nih, saya di kantor malah anak buah saya yang paling setia dengan saya gitu, yang saya anggap lebih jujur gitu ya, lebih setia lah ya, itu malah yang dari non-Muslim gitu loh, ya, dari non-Muslim. Nah, ini bagaimana ya kiat-kiat kita ini ya untuk mencegah itu terjadi ya, semakin dekat, semakin trust gitu ya, memaknai tadi yang Al-Maidah ayat 51 gitu. Ustadz, gimana tuh Ya, kira-kira? jadi tadi kalau tidak kaitannya dengan kekuasaan, nggak ada masalah. Jadi di antara bahkan gini, di antara tentara Rasul itu ada orang komunitas orang Yahudi, orang Nasrani yang dia menjadi rakyat dan Ya, membayar jizyah, namanya jizyah itu. ya. Jadi kata-kata orang orang kafir itu kan dibagi dua. Ada kafir zimmi namanya, jadi orang non Muslim, tapi dia Benar bertetangga sampaikan. baik, ya. Dia bertetangga baik gitu ya. Ada kafir harbi. Yang dimaksud di sini adalah karena Bani Koinuko yang asbabun nuzul ayat ini itu kan berperang memerangi Rasul. Jadi jadi memang dalam kondisi perang makanya disebut kafir harbi. Nah, yang tidak boleh kita berwali atau tadi misalnya mau tafsirnya kan makanya saya katakan tadi kalau tafsirnya teman setia malah penafsiran ayat itu dengan kata teman setia itu lebih keras lagi. Karena kalau jadi teman setia aja dilarang, diharapkan, apalagi jadi pemimpin kan gitu ya. Ya. Maka mestinya kan mereka justru menggunakan kata pemimpin karena dibatasi. Kalau jadi teman kan nggak apa-apa mestinya kan gitu. Ya. Kan gini. Jadi kan kalau dalam bahasa itu bahasa Arab itu kalau disebutkan misalnya yang lebih besar, berarti di dalamnya yang kecil akan masuk. Tapi kalau misalnya disebutnya yang kecil, berarti yang besarnya nggak masuk. Ya kalau misalnya tadi kalau jadi teman dekat saja nggak boleh diharapkan, apalagi kalau jadi pemimpinnya kan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang nggak boleh itu jadi pemimpin, berarti kalau jadi teman boleh dong kan gitu ya. Maknanya kan gitu sebenarnya. Jadi Ya. justru yang tadi yang berusaha untuk memperhalus makna aulia itu jadi teman sehat justru lebih keras. Karena itu ada larangan. Mau jadi teman saja nggak boleh gitu. Padahal sebenarnya kalau teman biasa, teman biasa tapi bukan teman yang apa tadi kita terbuka semuanya macam-macam gitu. Jadi tetap harus waspada. Namanya juga non muslim kan gitu ya. Tapi cuman berteman dan kemudian kita bermuamalah dengan mereka itu biasa dan bahkan Rasulullah mengajarkan bagaimana sikap kita kepada kafir dhimmi, kepada kafir yang tidak memerangi. Bagaimana misalnya diceritakan bagaimana Ali pernah datang sholat subuh terlambat. Suatu pagi terlambat. Sampai Rasulullah SAW itu sejak rukunya itu lama. Rukunya lama, rakaat kedua sholat subuh itu lama banget. Kemudian setelah itu, kemudian setelah selesai, Rasulullah kemudian nengok kepada Ali. Nanya sama Ali, ya Ali, apa yang kau lakukan sehingga aku ditahan punggungku oleh Jibril supaya nunggu kamu karena kamu belum masuk dalam jamaah. Kalau biasanya kan dia dari awal gitu kan. Apa yang kau lakukan tadi? Ali cerita, ya Rasulullah ketika aku keluar rumahku di depanku ada nenek-nenek Yahudi, nenek Yahudi. Dia di depan aku dan aku tidak berani untuk mendahului dia. Itu saking ahlaknya mulia gitu ya. Karena ini nenek-nenek. Jadi dia jalannya lambat sekali ya Rasulullah. Sehingga aku tidak berani mendahului dia. Maka kemudian aku ya ikuti dia terus sampai dia berbelok. Baru setelah dia berbelok, baru aku buru-buru ternyata aku mendapati engkau sedang ruku di rakaat kedua. Bayangin bagaimana Rasulullah dan orang Rasulullah kemudian Rasul tersenyum dari begitu mulianya akhlak dari apa mantu beliau atau sepupu beliau gitu ya Ali karamallahu wajah. Jadi etikanya tetap kepada walaupun kepada orang Yahudi gitu. Atau misalnya kisah yang lain ketika Rasulullah SAW melewati rumah seorang Yahudi itu, jadi sengaja orang Yahudi itu suka meludah gitu. Dan lewat Rasul tapi tidak di ini karena orang bodoh orang yang ngerti. Nah, suatu hari ternyata nggak ada yang meludah lagi, nggak ada yang meludah lagi. Terus Rasulullah nyari, nanya sama tetangganya karena sakit, dijenguk oleh Rasul, kemudian datangi. Ya, tadi aku menunggu kok kamu nggak ada yang biasa meludah itu kan. Dan ternyata sakit. Belum ini kan. Kemudian oleh Rasulullah didoakan gitu ya supaya sembuh. Boleh mendoakan orang
orang itu untuk sembuh gitu ya, untuk sembuh. Yang nggak boleh itu udah akan masuk surga. Ya, dia kan yang masuk Islam dulu gitu kan. Kalau itu sembuh boleh, boleh gitu. Jadi begitu kemudian nangis itu Yahudi itu. Jadi dia nggak terbayang orang yang dia zolimi gitu, malah kemudian dia begitu tulus menyayangi dia gitu mendoakan. Nanti dia masuk Islam. Atau kisah yang sangat masyhur ya, ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian 3 hari setelah dikubur Rasulullah di jenazah dikubur dikebumikan, kemudian cerita Abu Bakar As-Siddiq nanya kepada putrinya Aisyah, ya wahai putriku, apakah semua kebiasaan Rasulullah telah aku lakukan? Gitu. Karena salah satu birrul walidain atau berbakti kepada orang tua atau berbakti kepada orang kita hormati adalah meneruskan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Nah, Umar bin Khattab berusaha untuk melanjutkan kebiasaan Rasulullah. Kata Siti Aisyah, ada wahai ayahku satu hal. Rasulullah itu setiap pagi dan sore itu memberi makan orang Yahudi yang buta, yang ada di pasar, yang kerjanya dia memaki-maki Rasul. Ada di pasar itu, ada orang Yahudi, setiap pagi atau sore, orang Rasul dikasih makan. Nah, kemudian ya berangkatlah dengan bawa makanan gitu ya. Ternyata benar, ada tuh si Yahudinya itu. Ada, udah sore udah ada masih. Jadi masih dia tadi memencaci Muhammad, Muhammad itu jangan kalian dekati Muhammad macam-macam gitu. Karena udah sangat dia tadi ditanamkan oleh pemimpin mereka untuk mencela Rasul gitu kan. Ya, Rasul pasti tidak akan menganiaya orang buta kan gitu ya. Nah, kemudian datanglah Abu Bakar, kemudian nyodorkan makanan. Seharus makanan di tangannya. Yahudi itu nanya, siapa engkau? Kata Abu Bakar, aku yang biasa ngasih makan. Karena beliau biasa ngasih makan kan. Ngasih makan. Tidak nyebutkan namanya. Karena Rasulullah setiap kali ngasih makan nggak pernah ngomong beliau. Nggak pernah ngomong. Jadi ngasih aja. Aku yang biasa ngasih makan. Kata si Yahudi ini, bukan yang biasa ngasih makan kepadaku. Kenapa gitu? Kenapa? Karena yang ngasih makan kepadaku itu tidak ditaruh di tangan makannya, tapi disuapkan ke mulutku. Hanya kemudian ya udah ambil ya rotinya itu kemudian disuapkan ke mulutnya. Nggak caranya nggak kayak gitu. Yang biasa ngasih makan kepadaku itu dilembutkan dulu. Jadi dibeweng itu dikunyah dulu, dilembutkan sehingga kemudian dengan sambil mengusap kepalaku kemudian dimasukkan ke mulutku. Itu orangnya. Nah Abu Bakar nangis. Abu nangis. Kata Abu Bakar, ya Rasul, aku nggak bisa ngikuti seperti apa yang kau biasa lakukan. Nah orang Yahudi kaget, kenapa? Ya, kenapa kau menangis? Terus kata Abu Bakar, aku adalah Abu Bakar As-Siddiq, pengganti Nabi. Orang yang biasa ngasih makan kepadamu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau telah wafat. Dan aku penggantinya. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Ya. Khalifah itu pengganti. Aku penggantinya. Nah, saking kagetnya Yahudi kemudian nangis dia. Rupanya kenapa kok nggak ada orang yang biasa ngasih makan, rupanya meninggal. Dan itu Rasulullah SAW. Kemudian dia menggunakan syahadat. Nah itu kalau kita mau mencontoh ke Rasulullah terkait dengan, jadi tidak semua orang kafir itu akan dimusuhi gitu. Makanya kata-kata misalnya ayat Al-Quran ya, Muhammadur Rasulullah walladina amanu ma'hu asyidda walal kufar ruhama ubainahum. Kan ayat ini sekarang ayatnya keras banget gitu ya. Muhammad dan orang-orang yang beriman besertanya, para sahabat, asyidda walal kufar. Sangat keras kepada kufar. Nah, kufar itu kafir yang kebangetan kafirnya. Jadi kafir harbi maksudnya, yang memusuhi, yang memerangi Rasulullah. Itu keras. Ya karena kalau ke musuh lembek ya di apa ya jadi apa bahan pelecehan dong gitu. Kalau dengan musuh keras banget Rasulullah, gitu kan. Makanya jihad. Ya. Tetapi kalau dia bukan kufar, jadi ya orang kafir dari segi akidah kan juga tidak boleh dipaksa. La ikraha fiddin, tidak boleh memaksa dalam agama. Jadi ya kalau dia tidak memusuhi umat Islam, ya tidak akan dikerasin ya, tidak akan kasar, tidak akan keras. Justru tadi bertetangga baik. Dan sehingga yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dulu, ya banyak di situ orang-orang non Muslim, orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrik bahkan ya hidup ya dalam sistem Islam dan diperlakukan sebagaimana masyarakat Muslim, sebagaimana warga negara yang Muslim. Ya, jadi punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dan perlakuannya sama. Jadi yang tadi keras itu, misalnya tadi udah punya anak buah, apalagi anak buah, non muslim nggak apa-apa. Apalagi dia anak-anak buah kita ya. Dan dia terpercaya nggak ada masalah. Cuman sayangnya karena dia tidak mukmin, jadi jujurnya itu tidak bernilai ibadah. Jadi ya kan gitu ya.
sayang aja gitu kan. Makanya mungkin itu ya udah sekali-kali juga jangan sampai gini. Kita kalah ya apa tadi anak buah kita kemudian kalah ya akhlaknya dengan orang non muslim kemudian kita malah mendingan mendingan nah, jadi justru kewajiban kita untuk mendidik dan mengarahkan yang muslim itu mestinya kita yang punya ajaran yang mulia ini yang memberikan contoh kan gitu ya bahkan jangan sebaliknya jangan sampai ada ungkapan orang Jepang itu lebih islami daripada orang muslim kan aneh. Kan nggak mungkin orang kafir lebih islami, kan nggak mungkin. Gitu. Maksudnya lebih disiplin, lebih jujur, tapi jujur disiplin mereka bukan karena Allah. Tapi kalau seorang muslim, dia jujur, dia disiplin, karena Allah jadi akhlak yang mulia, jadi ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallahu khairan Ustadz. Enggak silakan. Oke, ada yang lain, bapak-bapak atau ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh yang mau ini ada kan ada ini katanya mengulang 212 kan ya. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Itu aktivisnya keluar tuh. Keluar aktif. Bukan, saya mau tanya ini, Tat. Tadi kan kita kan nggak memilih ya. Seandainya kita memang tidak ada beberapa kontestan itu pemimpin, kita tidak memilih. Insya Allah kita kan tidak termasuk golongan mereka. Tapi setelah dia terpilih, Persib dan Angga Wijaya bukannya berakhir setelah cerai, keduanya malah saling sindir dan kabur. Apa itu suara apa itu? nggak tahu dia siapa. Ini dari mana? Oh dari Kang Topik tuh. Penyebab Dewi Kayak zaman jadi Dewi Persik. Iya, jadi Dewi Persik ini. Jadi setelah dia terpilih, terus yang bukan yang dari golongan yang bukan kita misalnya dari agama lain misalnya, dia terpilih terus kita gimana, Sat? Tetap harus taat kepadanya atau misalnya sampai di mana gitu loh batas-batas kita bermuamalah dengan pemimpin itu gitu loh. Nah itu maksudnya supaya kita nggak menjadi seperti tadi kan, berarti kita kalau kita menjadi memilih pemimpin itu kita termasuk golongan dia gitu. Gimana, Ustaz? Maaf. Ya. Jadi gini, jadi ini sudah jadi nih. Ya. Dan bukan kita yang memilih sebenarnya kan, tapi karena demokrasi itu kan suara terbanyak, walaupun suara terbanyak itu bukan mewakili rakyat sebenarnya, tapi mewakili uang, ya kan? Jadi kan demokrasi kan gitu. Makanya demokrasi kan mahal karena siapa yang punya uang dia bisa membeli suara, sehingga sebenarnya wakil-wakil itu bukan wakil rakyat tapi wakil uang. Jadi nah gimana udah jadi ini, makanya kemudian kaidahnya kan gini, kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau maksiat kepada khaliq. Jadi selama aturan dia tidak dalam rangka maksiat kepada Allah, ya kan? Itu kita taati. Kita taati gitu ya. Karena udah ya, dan merintahkan yang misalnya yang mubah. Misalnya contoh yang mubah, ngikuti rambu-rambu lalu lintas misalnya ya kan. Kemudian harus ya tadi kaitannya dengan hal yang tidak maksiat gitu. Maka ya kita wajib taatinya. Karena ya kalau tidak ditaati terjadi kekacauan di masyarakat. Ya ini kan pemimpinnya juga kafir, nggak usah taat, padahal itu terkait dengan kepentingan bersama. Kalau terkait dengan kepentingan bersama, karena kan kita ini hidup dalam kondisi seperti itu misalnya ya kan, nggak bisa ada pilihan. Maka hal-hal yang sifatnya mubah dan itu untuk kepentingan bersama, maka wajib kita taati. Bukan karena taat kepada orang kafirnya, tetapi karena taat kepada aturan yang itu membuat hidup ini tenang, tentram, damai, dan kemudian bisa tidak saling memusuhi ya, tidak ada kekacauan gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia memerintahkannya yang maksiat atau melarang melaksanakan ibadah dan seterusnya, ya tidak wajib taat. Tidak wajib taat dan bahkan kita harus menentang kan gitu. Jadi kondisi yang memang ya tidak ideal. Gitu. Bahkan kalau misalnya maksiat kepada Allah, jangankan pemimpinnya kafir, pemimpin muslim pun tidak boleh ditaati. Kalau menyuruhnya maksiat.
Jadi ada pemimpin misalnya justru melegalkan yang haram. Misalnya membolehkan ya khamr misalnya, atau membolehkan perjudian, atau melegalkan misalnya LGBT dan seterusnya ya. Jadi semua ya itu, bahkan kita wajib menentangnya. Tetapi kalau misalnya yang sifatnya umum, ngatur-ngatur ya, ngatur terkait dengan kepentingan umum atau hal-hal yang boleh diatur, yang berubah, maka kita wajib taat. Jadi pada batasan-batasan itu tidak bisa kemudian kita generalisir bahwa karena ini pemimpinnya kafir, sistemnya kufur, udah kita tidak usah taat, enggak kayak gitu juga. Karena kita hidup itu terkait dengan komunitas, ketika dengan masyarakat. Jadi satu sama lain saling terkait. Selama tidak untuk maksiat, maka justru kita harus mentaati. Sama dengan misalnya kita akad kerja ya, ketika kerja kita bisa setuju ya, apa yang menjadi kewajiban kita harus taati. Nggak bisa misalnya majikan saya non muslim ini atau bos saya non muslim ini, saya nggak apa-apa, saya misalnya melanggar aturan-aturan yang nggak boleh. Kan kita sudah akad. Gitu. Dan Rasulullah mengatakan al muslimuna inda syurutihim. Seorang muslim itu terkait dengan syarat-syarat. Makanya balik lagi, selama tidak karena maksiat, ya tidak menentang hukum Allah, maka hal-hal yang sifatnya umum kita wajib mentaatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih, Tat. Syukron. Apa? Salam. Oke, silakan yang lain dari akang-akang yang lain atau teteh-teteh. Kang Topik ada pertanyaan kah biasanya Pak? Kang Topik. Karena hanya sih cuman curhat aja Pak Ustadz. Boleh silakan. Iya. Apa namanya? Memang saya beberapa kali mengalami karena sudah given gitu ya, pemimpinnya non muslim gitu Pak Ustadz. Apalagi di mayoritas non muslim juga. Malum abdi negara gitu. Jadi harus gitu. Jadi yang saya lakukan sebetulnya lebih kepada bagaimana caranya saya harus hijrah gitu. Nah, pada saat saya mencari cara untuk hijrah itu, saya juga ada satu sisi kasihan juga keluarga minoritas muslim di situ yang istilahnya pegawai baik yang itu level bawah maupun itu, karena itu butuh juga gitu ya figur untuk misalnya sholat Jumat berjamaah ataupun pada saat puasa gitu ya. Jadi satu sisi saya merasakan beratnya juga dipimpin yang secara given oleh orang non muslim, karena selalu ada hal yang bertentangan walaupun itu dalam konteks bekerja. Misalnya pada saat waktunya sholat Jumat ya mereka tahu dia mengulur waktu gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah itu saya harus bisa membuat keputusan yang juga bagaimana caranya izin dan semuanya harus keluar sholat Jumat. Sementara ada juga yang non muslim yang muslim itu ya sempat nggak sholat Jumat juga itu Ustadz gitu. Jadi harus benar-benar di ini gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya kadang-kadang berpikir gini, dulu itu waktu pada syiar Islam dulu gitu ya di Indonesia ataupun di mana yang menghadapi seperti itu, kok bisa gitu yang merubah non muslim bisa menjadi muslim gitu ya. Nah itu, tapi saya lebih terus terang Pak Ustadz lebih memilih hijrahnya gitu ya. Artinya bagaimana saya cari cara pindah secepat-cepatnya gitu. Walaupun dari satu sisi kita punya keluarga muslim, jadi saya pernah di NTT, pernah di Bali yang betul-betul hanya satu orang gitu misalnya, punten Pak Ustadz, pimpinan eselon 2, eselon 3-nya semua non muslim, semua Hindu gitu ya, saya sendiri. Tapi itu kalau Hindu tuh tipikalnya Hindu itu mereka lebih halus, tapi ya di belakang dia kuat gitu, mau dari makanannya, kalau di NTT yang Nasrani dia lebih frontal, kita juga enak tuh malah frontal juga gitu. Misalnya pada saat Natal harus ada Natal bersama gitu. Ya saya kalau bisa ya saya sampaikan, kalau misalnya sampai kalau atasan saya Kak Kanwil itu karena ada suatu sisi mengucapkan selamat Natal, selamat apa? Saya ditanya, selamat apa? Ya selamat sehat buat Pak Kanwil, saya gituin aja udah. Nggak sampai, karena kalau saya akhirnya saya sampaikan kalau itu sama saja Bapak saya suruh menyampaikan syahadat, saya gitu kan. Wah itu sampai ini debat.
ya nggak apa-apa Pak, saya nggak masalah mau Bapak sampaikan ke pusat itu lebih baik. Saya bilang gitu. Akhirnya itu cara dari beberapa sisi akhirnya saya bisa hijrah gitu. Tapi yang itu kawan-kawan yang di sana Pak Ustadz yang bisa lebih tadi yang mungkin yang mau minta dikomentarin kok bisa yang berubah itu ya dulu kuatnya kekuatan ya mungkin pedagang gujarat atau segala macam gitu. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Jadi memang lah itulah makanya ketika Allah berfirman walan tardu ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum itu ya. Jadi sekali-kali tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti kebiasaan mereka atau adat mereka atau agama mereka. Itu memang real ketika Muslim jadi minoritas sudah pasti. Jangankan minoritas, Muslim mayoritas pun mereka punya keberanian yang luar biasa gitu kan, ingin karena tadi kondisinya umumnya di negeri kaum muslimin sengaja dimiskinkan, kondisinya lebih banyak yang miskin gitu ya, sehingga tergantung, hanya terpaksa gitu ya, dalam kondisi terpaksa dikendalikan orang. Maka dari itu sebenarnya tadi ayat ini lebih menegaskan mau ditafsirkan apapun kata aulia ya tetap aja memang nggak boleh kan gitu ya. Mau jadi tadi teman setia, penolong, pelindung, macam apapun gitu terjemahannya tetap aja nggak boleh kan itu karena dilarangnya sangat bahkan kalau tadi penafsirannya lebih soft gitu malah jadi lebih keras. Kalau yang kayak gitu aja nggak boleh apalagi yang lebih contohnya tadi sebenarnya kan ASN itu sebenarnya kan akarnya bukan dengan pemimpin lokalnya, bukan dengan yang eselon itu karena kita sebenarnya dengan negara kan gitu. Namanya juga pegawai negeri dengan negara gitu. Cuman memang wakil dari negara itu adalah ya tadi kuasa pengguna anggarannya kan, KPA-nya dia atas nama negara kan gitu. Jadi yang menandatangani kemudian gaji kita, kepegawaian kita dan seterusnya. Nah itu pun ternyata mereka sengaja gitu memanfaatkan kesempatannya untuk mengendalikan orang-orang Muslim gitu kan. Nah apalagi kalau jabatannya yang memang jabatan yang lebih luas, lebih umum lagi gitu. Menjadi tadi pemimpin atau yang bukan terkait dengan jabatan struktural yang terkaitnya kan waktu cuma jadi periode waktu berapa bisa bergeser kapan saja, bisa berhenti kapan saja. Tapi kalau misalnya jadi misal 5 tahun kayak di presiden misalnya macam-macam itu, apalagi kalau dalam Islam kan sebenarnya khalifah itu batas waktunya ya kalau dia melanggar syariat ya berhenti sendiri gitu, atau bisa diberhentikan, bisa seumur hidup gitu kalau amanah dia menjalankan itu. Nah oleh karena itu balik lagi tadi memang pilihan itu serba salah karena kita punya kewajiban juga kepada orang lain yang lebih lemah dari kita. Jadi makanya mungkin sebenarnya kalau seandainya mampu untuk menjadi juru bicara yang bawahan-bawahan kita dan bisa bergaining position dengan atasan kita ya supaya itu kepentingan bersama itu jauh lebih bermanfaat daripada menyelamatkan diri sendiri gitu ya kan sebenarnya gitu kan tapi ya tetap aja kan rasa nyaman itu kan dilema Pak Ustadz ya. Ya pasti dilema gitu kalau misalnya suruh milih aulawiyatnya ya utamanya apa mestinya kan kita bermanfaat orang banyak di situ untuk agama ya saudara-saudara kita di sana sehingga kita bisa jadikan kita yang bisa didengar kata-katanya kita bisa beradu argumentasi misalnya dengan atasan kita sehingga sedikit banyak kepentingan orang banyak itu yang terwakili oleh kita gitu kan ada juru bicaranya lah gitu itu jauh lebih lebih besar pahalanya lebih besar keutamanya kan gitu daripada kita jelama kita membiarkan orang-orang ya terdolimi gitu ya tapi itu kan itu pilihan. Ini pilihan. Kemudian bagaimana kalau tadi misalnya dulu umat yang dahulu itu mendakwahi mereka. Ya ingat tidak semua objek dakwah dulu juga dengan mudah masuk Islam. Ya itu memang karena perjuangan pertama ya tadi memang hidayah itu dari Allah. Bahkan Rasulullah SAW itu kan mendakwahi tiap hari pamannya Abu Thalib. Jadi seorang paman yang melindungi beliau. Yang menyayangi beliau karena kultur orang-orang Arab ya yang di Mekah yang Quraisy itu tanggung jawab keluarga itu luar biasa. Jadi luar biasa tanggung jawab terutama paman-pamannya itu ya. Jadi kepada Rasul itu sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul kan itu Abu Lahab, Abu Jahal juga kan paman beliau. Dan kemudian ketika dakwah karena tidak menerima ajaran Nabi itu kemudian ya sebagian paman beliau kemudian memusuhi beliau. Dan sebagian lagi berpihak walaupun belum masuk Islam termasuk Abbas bin Abdul Muthalib yang kemudian berikutnya
masuk Islam dulu ketika Baiat Aqobah itu ketika orang-orang Ansor datang itu yang mendampingi Rasulullah itu adalah Abbas, paman beliau, tapi belum masuk Islam. Nah, termasuk ke Abu Thalib. Beliau itu tiap hari mendakwahi Abu Thalib. Tetapi ternyata nggak bisa masuk Islam tuh. Sampai kemudian ketika meninggal, ketika wafat Abu Thalib, Rasulullah sedih sekali gitu kan. Kemudian turun ayat tuh. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang akan berikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi memang ini juga terkait dengan hidayah. Tetapi hidayah itu akan Allah berikan, namanya taufik ya, makanya namanya Ahmad Taufik kan ya. Jadi akan Allah kasih taufik ya, hidayah, walaupun namanya bukan taufik hidayat ya. Jadi Bang Taufik akan taufik itu artinya gini, pemberian Allah itu akan klop dengan usaha. Jadi taufik itu ketemu. Jadi petunjuk itu ketemu dengan pemberian dari Allah, usaha manusia dan hidayah dari Allah. Makanya taufik dan hidayah. Artinya dulu kenapa kok sepertinya mudah atau misalnya banyak sekali yang masuk Islam? Itu karena usaha yang ikhlas, yang sungguh-sungguh dari daripada pengemban dakwah. Ingat, yang mengemban dakwah ke kita ini bukan pedagang, tetapi dakwah. Memang tugasnya dakwah. Sedangkan dagang itu adalah untuk menyambung hidup mereka, ya, karena mereka menjadi fisabilillah atau ibnu sabil, ya, ibnu sabil. Mereka perjalanan dari negerinya di daerah, ada yang mengatakan katanya dari daerah Timur Tengah. Ada yang mengatakan dari Gujarat gitu ya, yang datang ke sini. Tapi dari manapun aslinya, mereka itu utusan dari negara untuk dakwah. Dan kalau disebut pedagang, pasti mereka ada mudiknya, ada pulang kampung. Ternyata mereka nggak ada yang pulang kampung. Mereka menetap, menikah dengan penduduk setempat, dan kemudian untuk menghidupi dirinya mereka berdagang. Jadi pedagang itu bukan profesinya, tetapi untuk nyambung hidup mata pencaharian mereka. Tapi misi hidup mereka adalah berdakwah. Jadi betul-betul mereka meninggalkan ya kampung halamannya memang untuk misi menyebarkan Islam ya, sampai ke kita. Ya. Dan karena jasa mereka lah para pembawa dakwah itu, kita sekarang jadi Muslim gitu ya. Makanya berterima kasih banget tuh. Dan siapa mereka itu kita nggak terkenal namanya karena tidak dikenal sebagai pahlawan dan sebagainya. Tapi mereka adalah orang-orang ikhlas yang pasti mereka berkorbannya luar biasa sebagaimana dulu para sahabat. Nah, kalau kita sekarang ini dakwah juga asal ya sesempatnya gitu ya. Itu pun kalau lagi leluasa, ada waktu, kemudian leluasa juga keuangan, baru kemudian mikirin untuk ngajak orang gitu ya. Jadi bukan sebagai profesi aslinya sebagai dai, sebagai pembawa dakwah kan gitu ya. Jadi makanya ya susah gitu. Apalagi gini, dakwah itu sebenarnya kan harus contoh. Ya kita misalnya dakwahi orang suruh sholat berjamaah. Nah kita sendiri nggak sholat berjamaah. Bagaimana mungkin orang yang diajak kemudian dia ngikutin kita, kalau kita juga nggak melakukan kan gitu ya. Jadi yang paling berat itu untuk jadi pengemban dakwah itu memberi contoh. Dia menyampaikan sesuatu dan kemudian mencontohinya. Contoh bagaimana kita, kecuali hal-hal yang memang mengharuskan ada syarat tertentu. Misalnya tadi kita ngajak orang suruh sedekah, suruh zakat. Kalau kita misalnya nggak punya hartanya, maka ya nggak mungkin kita bisa melakukan itu ya. Kenapa ini? Sehingga ya tadi balik lagi, kalau misalnya kenapa kok orang terdahulu itu kayaknya mudah gitu. Sebenarnya bukan mudah, tapi usaha mereka yang sungguh-sungguh dan itu memang serius mereka untuk berdakwah. Jadi untuk menyampaikan Islam ya, dan itu disebutkan sebagai pewaris para nabi. Ingat, nabi itu dipilih oleh Allah menjadi menjadi utusan untuk membawa risalah. Dan ketika risalah itu menyampaikan risalah, dan ketika risalah itu kita emban dan kita sampaikan, baik kita mewarisi tugas Nabi. Kalau Nabi adalah orang pilihan, maka otomatis orang yang mengikuti, yang mewarisi tugasnya itu menjadi orang pilihan juga. Jadi beruntunglah kalau kita dipilih menjadi pengemban dakwah. Tapi balik lagi,
penunggang dakwah itu harus ikhlas. Yang paling berat itu kalau kita berbenturan dakwah dengan kepentingan dunia. Atau tadi kita judulnya dakwah, tapi sebenarnya kita mencari dunia, itu kan yang paling berat. Yang paling berat itu ya. Jadi hidup dari agama gitu maksudnya. Harusnya kan menghidupi agama gitu. Tapi ini hidup dari agama. Ini yang paling berat. Dan banyak ya tergelincir pengumuman dakwah itu karena sudah bias dengan kepentingan dunia. Jadi ya insya Allah kita ini sebenarnya pengumuman dakwah semua, cuman kapasitas dan akses mungkin yang berbeda. Kayak misalnya udah Daniel itu bisa jadi pengumuman dakwah yang efektif karena punya anak buah. Anak buahnya dikondisikan, dakwahi kan gitu ya. Termasuk tadi yang kepercayaannya ya, yang non muslim berpercayaan udah bagus deh. Sekarang tinggal didakwahi. Ya dengan cara yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Wal mau'idotil hasanah, dan nasihat yang membekas ya, yang baik. Dan wajadilhum billati, kalau perlu berdebat, debat yang cara yang baik. Jadi adu argumentasi dengan dalil, dengan kepala dingin gitu ya, bukan ngotot-ngototan. Gitu. Ya insya Allah. Jadi kalau kita lakukan itu, apalagi punya kewenangan, punya kekuasaan ya, itu mestinya jauh lebih efektif. Ya. Jadi siapa yang punya kekuasaannya, Topik punya kekuasaan walaupun ya saya nggak tahu lah sekarang kekuasaan di mana gitu ya, itu punya anak buah dikondisikan tuh. Jadi kekuasaan kita digunakan sebagai lahan dakwah kita gitu ya, sebagai sarana dakwah kita, itu luar biasa. Insya Allah. Jangan malah kita didakwahi oleh orang nggak jelas gitu. Nah, tapi menguntungkan, dakwah mereka menguntungkan karena ada uangnya. Ya kan yang repot kayak gitu kan. Ini ada untungnya nih bagi hasil gitu ya. Yang penting nggak diketahuan sama Ichen lah. Repot gitu kan. Ya karena kita kan yakin akhirat masalahnya kan gitu. Kalau nggak apa-apa sekali-kali, mau berarti kita ngomongnya sekali-sekali gitu ya. Ya Bapak kan punya kewenangan tanda tangan Pak. Ya nanti 50-50 lah Pak gitu kan. Baru repot atau titipan tuh dari atasan. Ya atasan non muslim, udah memang nggak ada hukum halal haram kan. Ternyata aduh atasan saya itu non muslim baik banget tuh Pak. Baik banget itu kalau dia bikin ini sengaja dia mark up dan mark upnya kemudian dibagi hasil dengan doa itu bukan baik namanya. Menjerumuskan kita gitu kan. Jadi alhamdulillah dapat bonus itu. Dari siapa? Dari bos saya. Bosnya apa? Non muslim. Tapi itu sebenarnya tuh gak jelas tuh dananya dari mana tuh. Tapi bonusnya untuk umroh. Gimana ya hukumnya? Umroh dari hasil korupsi misalnya. Itu bukan baik namanya. Kan banyak yang kayak gitu kan. Dapat perjalanan umroh keliling dunia, tapi uangnya nggak jelas uang rakyat. Ya, jadi curhat sekaligus ini ya. Jadi karena ini ya kita berharap dari dunia nyata. Jadi saya sempat juga punya anak buah gitu, sempat distruktural walaupun kembali fungsional itu, karena nggak tahan itu. Jadi datang tuh anak buah saya itu, Pak Sam, mohon tanda tangan ini. Mau ngapain? Saya mau pinjam ke bank. Untuk apa? Untuk tadi keperluan-keperluan. Saya bilang nggak boleh, itu ada bunganya, itu riba. Ya terus gimana Pak? Gitu. Bapak bisa nggak kasih pinjaman ke saya? Ya nggak punya saya nggak pinjaman. Atau tanda tangan Pak. Baru kata Rasul yang terlibat riba itu bukan hanya yang makannya, bukan yang ngasihnya, tapi juga yang menyetujuinya, gitu, yang menyaksikannya. Lalu gimana tuh? Nah, terus gimana aja bingung ini antara kasihan gitu, antara ini nggak ditolong saya juga nggak bisa bantu gitu. Nah, ini saya ya terpaksa tuh tanda tangan sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah lepaskan saya kalau dari tanggung jawab. Makanya nggak betahnya itu. Jadi walaupun kita tidak melakukan karena di kewenangan kita itu kan menyangkut juga kepentingan orang banyak. Itu yang jadi masalah. Ya mudah-mudahan ya karena kondisinya tidak ideal seperti yang kita inginkan, karena Allah mengampuni. Tapi jangan menikmati. Jadi menikmati yang tidak Islami malah dinikmati. Kalau ada hukum Islam nanti kena nih. Boleh kayak gitu.
Ya, oke, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Pak Enggak. Taufik, terima kasih Kang Taufik. Ini teman Ya. saya SMP ya. Kita pernah SMP, SMA kuliah gitu. Iya, iya, iya. Wah, Oke. ini grup Sunda ini. Sekarang grup Borneo, Pak. Oh iya ya Pak. Tapi Kang Cucu kan di sana ini lebih moderat lah gitu ya. Sama aja. Tapi sekarang Kang Topik tugas di mana? Saya itu tadi saya lebih memilih fungsional akhirnya Pak Ustadz. Oh. Tapi sebelumnya kalau boleh nambahkan sebenarnya beberapa kali sih tendensius ya debatnya gitu Pak Ustadz. Jadi misalnya habis selesai misalnya rapat ada bicara-bicara ringan tendensius juga gitu Pak Ustadz. Misalnya menjelekan apa ya, kok bisa ya katanya kitabnya itu misalnya Pak ya yang agak frontal itu kitabnya itu tulisan cacing gitu kan. Atau, betul ini Pak. Terus saya kan waduh ini apa gitu saya. Nah kebetulan ya saya sampaikan kalau itu memang tapi satu-satunya kitab yang berani mengklaim apa yang merupakan kitab suci gitu kan, karena apabila itu dihapuskan gitu kan itu tetap ada yang bisa hafal ya, tidak seperti kitab-kitab yang lain. Tapi saya nggak bilang, tapi saya menjurus ke sana juga, kitab yang udah dirubah tapi nggak ada yang bisa satu kitab itu dihafal, baik itu oleh yang sehat ataupun yang tunanetra ataupun yang segala macam. Itulah Tuhan, saya bilang gitu, malah Tuhan kita memang yang Tuhan yang esa, saya bilang gitu. Yang kalau di gitu tidak beranak nanti tidak beranakan. Nah, itu dijaga oleh Tuhan kita, saya gituin. Siapapun dibunuh apapun ada yang hafal. Padahal itu tidak pernah dirubah oleh manusia. Yang dirubah oleh manusia sendiri nggak hafal, nggak ada yang bisa. Saya balik-balikan seperti itu. Bahkan habis itu lihat Tuhan yang asli apa namanya? Yaitu nabi kamu tuh nabi palsu, tambah panas tuh Pak Ustaz. Pernah tuh sampai suatu ketika saya bilang, ya kita kan juga nggak tahu, yang tahu ya Tuhan kita kalau masalah nabi palsu atau tidak gitu kan. Tapi kalau Nabi Muhammad dan umatnya itu mengakui semua nabi, saya gitu mengakui. Nah yang namanya Nabi Isa tidak hanya Nabi Isa saja, tapi Nabi yang artinya saya lebih ini itu selama-lama ya itu tadi Pak Ustadz, ada berubah fungsional dan jauh lebih cepat. Saya lebih memilih sebetulnya bukan saya hijrahnya itu lebih kepada lingkungan sih Pak Ustadz ya. Misalnya terkait dengan makanan, pada saat saya rapat itu saya hanya kadang-kadang makan nasi doang gitu. Maksudnya gini, di misalnya kotak gitu ya. Nah, kalau di sana kan di Bali. Ya di Bali kan temannya pasti ada babi guling apa gitu kan. Ada juga kan gitu, waduh digawat. Kadang-kadang saya cuma makan nasi aja atau nggak saya bawa aja gitu. Lebih banyak ininya ya apa namanya tadi itu jadi nggak bukan menikmati pantainya macam-macam gitu ya. Itu mah udah cukup lah. Artinya lebih ke sana sampai waktu mau nambah untuk menjadi sholat Jumat di musola, bukan saya aja sih sebetulnya, beberapa, karena udah makin banyak kan sebenarnya banyak yang ininya yang bawahnya gitu, karena kalau mereka nerima masa yang baru pasti ada beberapa meneliti di Jawa dan Bali kurang lebihnya itu, jadi udah komunitasnya udah banyak, udah bisa sholat Jumat itu udah nggak bisa juga di musola itu gitu Pak Ustaz. Jadi dilarang maksudnya. Dilarang untuk menjadi banyak gitu. Udah nggak bisa, padahal sampai saya mau pakai ruang parkirnya segala macam pada saat sholat Jumat itu, jadi nggak bisa nambah lagi, itu malah sempit aja. Tapi tetap karena udah bisa kita laksanakan, kan dia taunya sholat zuhur gitu Pak Ustadz. Nah, pada saat kita bikin sholat Jumat datang orang-orang gitu kan, nah itu udah ada gesekan lah gitu, maksudnya kok ini jadi tambah banyak gitu, gimana, intinya harus izin dulu gitu. Ya sekarang kalau nggak izinkan tetap juga kita sholat zuhur kan gitu sih. Kurang lebihnya harus kita ini juga. Memang itu satu sisi itu lahan dakwah ya. Dan itu lahan juang gitu ya. Itu lahan untuk perjuangan. Jadi tapi sisi lain tadi ya, kenapa kok harus repot-repot kok bisa pindah, ini negeri ini kan semuanya mayoritas muslim gitu kan. Kenapa ketika jadi minoritas kok jadi apa orang asing gitu ya. Ya memang buah si malakama memang pasti sih. Ya memang itu kondisinya. Kita bisa bayangkan apalagi negara-negara yang memang dari awal memang bukan
penduduknya bukan mayoritas. Ini di negeri kita yang mayoritas Muslim, di wilayah lain gitu. Begitu dia satu daerah yang jadi minoritas jadi masalah. Artinya memang tadi apa yang disampaikan oleh Allah ya benar adanya. Orang-orang kafir itu nggak bakal suka, nggak bakal ridho gitu ya. Walaupun kalau kita bisa debat, apalagi dengan keimanan, itu sebenarnya nggak punya argumen apapun mereka. Sama dengan misalnya secara logika mereka ini sebetulnya Pak, apa namanya, stuck gitu, mengakui. Iya. Cuma karena Tapi kan, mungkin dia itu tadi mungkin dari orang tua, dari apa, terus dia lebih ke balik lagi ke duniawi dan lain sebagainya, jadi nggak semua yang masuk ya mental lagi Pak Ustadz. iya, ya itu. Jadi memang ya beruntung kalau misalnya tadi kita bisa mendakwahi orang. Ya tadi orangnya bisa karena kedekatan dengan kita, kemudian kita makanya tadi kata-kata bersahabat itu dalam batasan-batasan tertentu tidak dilarang. Apalagi kalau kita memang tujuannya agar mendakwahi dia gitu kan, memberi Karena dia contoh mulai kepada juga dia. Pak Ustadz. Karena dia mulai ya harus kita kantor gitu istilahnya kalau Iya saya. lah pasti. Ya. Nggak boleh kita nggak boleh diam. Ya, Apalagi kalau posisi kita sebenarnya kan gitu. Kalau pegawai negeri gitu ya, kita kan sama, memang tidak akan sama dia, digaji tidak sama dia. Mungkin yang paling berat kalau tadi di perusahaan, ini yang dia yang gaji gitu ya. Mungkin kalau ngelawan kan bisa jadi diberhentikan, itu jadi masalah. Tapi kalau ASN sih nggak ada masalah. Jadi saya biasa berdebat dengan, tapi alhamdulillah sih bos-bos saya yang pernah aja dulu yang ini, tapi hanya kemudian dia kikuk sendiri karena karena yang menterinya yang muslim, jadi saya kenalnya sama menterinya kan gitu. Jadi ada kasus dulu kampus saya itu orang Kristen gitu. Kemudian begitu saya pindah, karena teman saya minta yang jadi kepala bali itu minta saya pindah gitu. Saya pindah digantung sama dia. Begitu pas acara di Jogja, ternyata saya dipeluk sama tadi sama tim pakarnya tim ahlinya menteri. Dan kemudian menteri itu kan Pak Anton kan tetangga saya dulu kan. Jadi meluk saya gitu, Pak Ustadz gimana? Nah, yang nahan saya itu jadi kikuk sendiri karena atas. Setelah itu kemudian saya dipanggil ke kamar dia, kemudian nanya. Jadi Pak Samsudin itu dari mana, macam-macam itu. Baru kemudian keluar SK pindah. Dulu mau pindah dari Balitgo ke Balitro gitu. Jadi lucu-lucu. Saya sih nggak ada masalah lah, saya biarin aja. Tapi kan tadi memang jadi ganjalan. Orang kadang-kadang memanfaatkan posisinya untuk agama dia gitu. Dan kemudian bikinlah kali ke bawah-bawahnya itu ya grup ya CS ya karena seakidah. Sementara umat Islamnya kadang-kadang justru bela-belain malah pro kebayang dan muslim gitu ya. Sementara non muslim pasti tidak akan memberikan kesempatan kepada yang muslim, dan ya itulah kondisi. Mudah-mudahan sih semakin hari semakin baik ya. Walaupun ya kita tidak, saya menghendaki bukan hanya sekedar orangnya, tapi sistemnya juga harus berubah. Sistem kapitalisme liberal ini kan jadi masalah ini. Jadi masalah. Jadi memang harus dengan sistem Islam. Cuman kan untuk proses ke sana perlu waktu. Jadi jangankan ya non muslim, yang muslimnya masih pada nolak-nolak. Iya kan? Mau diterapkan Islam masih nolak-nolak, itu nggak punya muslim gitu. Susah gimana? Ada muslim nolak ajaran agamanya, kan aneh gitu. Jadi nganggap ini ajaran agama itu radikal, itu gimana? Jadi justru kita ini kan konsekuensi keimanan kita yang menerima semua perintah Allah, ya kan? Dan harus melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan, kan? Komitmennya kan gitu. Tapi kalau kaitannya dengan ini kepentingan dunia, wah nanti dulu. Jadi minggir dulu agamanya, jangan bawa-bawa kalau masalah politik kan gitu ceritanya kan gitu ya. Ya kalau politik tidak pakai agama ya kayak gini deh sekarang. Udah tahu baru selesai COVID. Daya beli masyarakat itu luar biasa, pontang-panting itu. Dinaikkan BBM-nya. Padahal harga minyak dunia lagi turun kan gendeng banget. Untuk apa? Untuk bangun IKN. Untuk bikin kereta cepat kan gimana coba? Logikanya nggak. Tapi ya udah kadung kontrak-kontrak kan susah gitu. Mau menjerit mau apapun rakyat ya sudah. Jadi kalau tanyakan hati nurani sudah susah, hati nuraninya sudah ketutup dengan cuan-cuan kan susah gitu. Itu makanya ya kita memang pada ya terbatas juga. Jadi saya juga tidak terbuka nih, kalau terbuka saya baru like aja tuh di Facebook saya, udah saya dipanggil sama bos. Dan bosnya nggak kira-kira itu sebenarnya dulu yang saya ngisi pengajian ke beliau-beliau itu.
Jadi karena sekretaris sekjen ya, sekjen itu kan orang sini orang Yasmin ya, itu rajin dulu. Dalam waktu di Jepang beliau, saya juga pernah di Jepang hampir setahun. Itu kalau saya isi pengajian yang undang yang jemput beliau, yang jemput saya bawa mobil itu beliau. Sekarang jadi sekjen. Itu bikin ininya. Jadi begitu ini dipanggil, jadi orang-orang potensi radikal yang melawan kebijakan pemerintah macam-macam. Saya bilang, kenapa sih Pak kok jadi kayak gitu? Padahal kalau ketemu saya panggilnya Ustadz gitu. Tapi kalau kaitan ini ya kan sebagai ASN harus patuh, ya taat kan cuma. Ya susah lah memang dunia ini bisa merubah semuanya gitu. Mudah-mudahan kita istiqomah lah ya. Ya hijrah bareng-bareng ya, hijrah bareng-bareng ya, karena ya mau apa lagi sebenarnya. Kita tunggu itu kan sebenarnya, kita nunggu kapan dipanggil aja kan sebenarnya kan. Kalau udah tentang ya kalau seumur-umur kita ya mau ngumpulin untuk apa lagi gitu ya. Tunggu apa lagi. Anak-anak kita juga bisa cari usaha sendiri. Udah cari rezeki sendiri kan gitu ya. Ya sudah, ya apa yang ini, jadi nggak usah lah terlalu untuk ke dunia ya. Tapi kita harus concern betul ke akhirat kita. Karena akhirat itu pasti. Sedangkan masa depan dunia itu belum pasti. Besok juga belum tentu masih ada gitu ya. Jangan terlalu panjang angan-angan. Panjang angan, oh, saya bercita-cita, beringin. Ya kalau masih ada umur, kalau nggak ada umur ya. Tetapi kalau di akhirat pasti. Karena itu kita akan lalui. Kholidina fi abad itu pasti. Jadi jangan sampai mengorbankan sesuatu yang tidak pasti, yang pasti dikorbankan kepada sesuatu yang tidak pasti dan belum pasti. Urusan dunia itu tidak pasti. Dan kalau kebahagiaan itu kebahagiaan semu dan sementara. Yang jelas kebahagiaan abadi kita itu yang pasti. Kita akan mengalami di alam barzah itu pasti. Kita akan berhadapan dengan sakaratul maut pasti gitu. Jadi suka nggak suka ya, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap ya, ketika Israel datang ya harus siap. Ya, jadi masalahnya kan kita nggak tahu kapan datangnya Israel, itu jadi masalah. Makanya upaya kita ngaji istiqomah ini ya mudah-mudahan oleh Allah diberikan tadi istiqomah, kemudian ya, wafat kita dalam keadaan baik ya, atau husnul khotimah, itu aja. Ini rata-rata usianya kan udah di atas 50 ya. Walaupun penampilan ada yang masih 25 gitu ya. Penampilannya doang. Sebenarnya gayanya doang gitu ya. Tapi kalau usianya udah di atas 50 tahun ya. Udah kelihatan lah. Ada yang rambutnya sudah meninggalkan dunia hitam gitu ya. Saya udah mulai sedikit-sedikit ya. Masih hitam lah. Baik ya. Untuk sekalian insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita lanjut lagi. Jadi maksud saya membahas Al-Maidah 51 atau Al-Maidah 51 ini ya minimal kita punya ya referensi gitu, karena banyak orang yang kadang-kadang memutarbalikkan makna, padahal sebenarnya nggak bisa diputar balik apapun, di mana apapun tetap itu hukumnya nggak boleh ya mengangkat pemimpin dari kalangan non muslim, gitu aja sebenarnya kan. Ya suka nggak suka ya, kalau misalnya tidak suka dengan ayat ini berarti kehilangan iman kita. Udah selesai sebenarnya kan, udah digolongkan kepada orang kafir kan kita nggak mau gitu. Kita juga kepentingan orang lain yang dapat kekuasaan juga orang lain. Kenapa kemudian kita yang jadi kehilangan akidah? Naudzubillah min dzalik kan gitu ya. Jadi tetap apapun kontribusi kita ya sedikit ataupun banyak, tapi kita harus berpihak kepada ya, agama kita, itu pasti ya. Dan berpihak kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Habibina al-karim Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Kak Daniel, Kang Kak Cucu, Cucu, Iya, Pak sama-sama. Ustadz, Sehat ya. Sehat, Ya, Kang ya. Taufik, Terima Kang kasih. Dodi, wah, Kang Kang Daniel, Taufik, Om Daniel, ya. kumaha damang, Alhamdulillah. aduh, pengusaha kafe nih.